warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, video kali ini untuk memenuhi tugas saya mata kuliah kemaritiman, saya akan membahas tentang bagaimana kita mendesain pengelolaan daerah maritim dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta mengintegrasikan mitigasi bencana melalui teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan luas laut lebih dari 2 kali luas daratan. Artinya, potensi kemaritiman kita luar biasa besar, tapi juga rentan terhadap risiko seperti abrasi, pencemaran, perubahan iklim, hingga bencana laut. Oleh karena itu, pengelolaan maritim perlu didesain bijak berbasis teknologi. Adapun pemanfaatan sumber daya kemaritiman lokal seperti sumber daya kemaritiman lokal mencakup yang pertama itu perikanan, tangkap dan budidaya laut seperti rumput laut, ikan dan kerang. Yang kedua, energi terbarukan laut, misalnya tenaga gelombang dan angin laut. Yang ketiga, wisata bahari dan budaya maritim lokal. Yang keempat, transportasi laut dan jalur perdagangan antar pulau. Kunci dari pengelolaan lokal adalah memperdayakan masyarakat pesisir. Mereka bukan hanya sekedar objek, tetapi juga subjek utama dalam pengelolaan. Misalnya, contoh pertama, nelayan dilatih menggunakan aplikasi digital cuaca laut untuk menentukan waktu melaut yang aman. Contoh kedua, pengusaha lokal memanfaatkan platform e-komersi untuk menjual hasil laut ke pasar nasional atau global. Contoh ketiga, komunitas wisata bahari membuat peta digital wisata untuk promosi ekowisata. Kemudian mendesain pengelolaan daerah maritim. Dalam mendesain pengelolaan, ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, berbasis data dan riset lokal. Gunakan data oceanografi, data ekonomi sosial, dan potensi sumber daya alam. Partisipatif. Libatkan masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor wisata. Berkelanjutan, pertimbangkan daya dukung lingkungan, jangan eksploitasi berlebihan. Terintegrasi antar wilayah. Laut tidak mengenal batas administratif, jadi koordinasi antar daerah penting. Contoh desain integratif. Pembuatan sistem informasi maritim terpadu. Di tingkat kabupaten memuat data ikan, jalur perlayaran, titik rawan abrasi dan cuaca yang bisa diakses melalui nelayan hingga dinas lingkungan. TIK memungkinkan pengumpulan data, pengelolaan, dan penyebaran data secara cepat, akurat, dan efisien, sesuatu yang sangat dibutuhkan di wilayah laut yang luas dan dinamis. Beberapa penerapan konkret yang sudah melalui implementasi antara lain, yang pertama, Internet of Things. Sensor laut dipasang di berbagai tik untuk memantau kualitas laut atau lot, suhu permukaan laut, tingkat salinitas hingga arus laut secara real time. Data ini penting untuk penelitian kegiatan perikanan maupun sistem peringatan diri. Yang kedua, big data dan kecerdasan buatan atau AI. Dengan menganalisis jutaan data cuaca, arus dan hasil tangkap ikan, AI dapat membantu prediksi cuaca laut serta memperkirakan area tangkap ikan potensial. Ini membantu nelayan menghemat bahan bakar, waktu, dan meningkatkan hasil tangkapan secara berkelanjutan. Yang ketiga, drone dan citra satelit digunakan untuk memantau kondisi laut, mendeteksi pencemaran, serta mengawasi aktivitas kapal ilegal dan penangkapan ikan yang melanggar zona pemanfaatan. Citra satelit juga membantu dalam pencernaan wilayah pesisir berbasis ekologi. Yang keempat, aplikasi mobile menjadi jembatan komunikasi cepat antara nelayan, Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD, serta Dinas Kelautan. Melalui aplikasi ini, peringatan dini, informasi harga ikan, dan laporan kejadian bisa dikirim secara langsung. Kemudian memanfaatkan dari integrasi TIK ini sangat besar. Yang pertama, meningkatkan keselamatan di laut, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta mewujudkan transparansi data publik.
Adapun aspek mitigasi dan adaptasi, daerah maritim memiliki karakteristik alam yang unik, tetapi juga rentan terhadap berbagai bencana dan perubahan lingkungan. Beberapa risiko utama yang sering dihadapi antara lain gelombang tinggi dan badai tropis, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, pencemaran laut dari aktivitas industri dan kapal, serta overfishing atau penangkapan ikan berlebihan yang mengancam berkelanjutan sumber daya hayati laut. Untuk menghadapi tantangan ini dibutuhkan langkah mitigasi dan adaptasi yang terencana, berbasis data, dan melibatkan masyarakat lokal. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, pemasangan sensor dan buoy pintar untuk deteksi dini tsunami, gelombang, serta perubahan cuaca ekstrem. Sensor ini terhubung dengan sistem peringatan dini yang dapat mengirimkan notifikasi langsung kepada nelayan dan warga pesisir melalui aplikasi sirine lokal. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi berbasis peta atau GIS yang memantau perubahan garis pantai, titik abrasi, serta area rawan banjir rob. Data spasial ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tata ruang pesisir adaptif terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, pelatihan tanggap darurat berbasis komunitas lokal, agar masyarakat tidak hanya penerima informasi tetapi juga pelaku utama dalam evakuasi, penyelamatan, dan pemulihan pasca bencana. Pendekatan ini memperkuat resiliensi sosial di wilayah pesisir. Yang keempat, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti penanaman kembali hutan mangrove, restorisasi terumbu karang, dan perlindungan padang lamun dengan teknologi monitoring satelit dan drone. Efektivitas rehabilitasi dapat dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan ekosistem dalam menyerap karbon dan menahan abrasi. Melalui kombinasi antara teknologi modern dan kearifan lokal, upaya mitigasi dan adaptasi dapat menjadi fondasi kuat bagi ketahanan wilayah maritim di masa depan. Kemudian integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks pengelolaan maritim modern, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi tulang punggung BPD dan Dinas Kelautan. Adapun manfaat besar, yang pertama meningkatkan keselamatan, yang kedua efisiensi pengelolaan, dan transparansi data publik. Tanggapan saya mengenai tentang pengelolaan daerah maritim yang ideal bukan hanya soal teknologi atau ekonomi, tetapi juga tentang kemandirian masyarakat pesisir. Teknologi hanyalah alat, keberhasilannya bergantung pada literasi digital, kerjasama lintas sektor, dan kesadaran menjaga laut. Dengan desain yang partisipatif, berbasis data, dan terintegrasi dengan TIK, kita bisa mewujudkan pengelolaan maritim yang aman, produktif, dan berkelanjutan.